Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, saya Marita Dwi Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar NIM 250 1090487. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SDN Purworejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Waktunya absen berapa hari ini untuk memimpin teman-temannya di depan seperti biasanya? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Duduk siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan duduk. Terima kasih. Membangkitkan rasa nasional kita kepada negara ini. Hari ini siapa yang tidak masuk, Cak? Akila. Kita absen dulu ya. Aisyah Okta Prima, Albirul, Alvin. Sakit ya Alvin ya? Tadi izin Bu Ita. Akila. Oh, izin ya. Ayu Daniken. Yang tidak masuk 2 ya, yang sakit 1. Kita doakan semoga Mas Alvin cepat sembuh, ya. Amin. Anak-anak, apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Oke, dirapikan dulu baju-bajunya, mungkin ada yang terselip. Ya, tempat duduknya dirapikan. Nah, dirapikan dulu. Sampah mungkin ada yang jatuh di lantai atau di laci, dicek dulu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu agar semangat untuk belajar. Melatih konsentrasi ini, Cayo. Gerakannya nggak boleh salah. Nah, ini lebih cepat lagi, konsentrasi lagi ya. Tingkatkan konsentrasinya, yuk. Lebih cepat lagi. Boleh duduk kembali. Bagaimana? Senang? Oke. Tambah semangat kita pada pagi hari ini, ge. Tepuk semangat. Yang keras. Oke, bagi hari ini. Senang? Oke. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? IPAS. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Apa itu IPAS, Cah? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, pinter. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan materi tentang tumbuhan hijau ya. Nanti yang kita pelajari adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Siap? Siap. Karena kita nanti bahasnya tentang tumbuhan. Nah, ketika sampai berangkat sekolah tadi dari rumah menuju ke sekolah,
Apakah anak-anak melihat tumbuhan? Melihat. Tumbuhan apa aja? Ya, apalagi? Buah nangka. Ada pisang, pohon jambu. Banyak ya, Cah ya? Kalau anak-anak amati, ada apa saja di bagian tumbuhan itu, Cah? Ada oke, pinter ada. Terus, terus apa lagi? Batang, ya, pinter. Kita nyanyi lagu tentang tumbuhan dengan nada balonku ada 5 ya. Oke, semangat. Akar yang menguatkan, ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Alat apa? Alat berkembang biakan. Setelah kita menyanyikan lagu tentang tumbuhan tadi, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Dan fungsinya ya, apa saja? Oke, terus apa lagi? Oke, pinter. Terus apa lagi? Pinter semuanya. Jadi yang diharapkan Ibu di sini, tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, ya, serta menjelaskan fungsi-fungsi dari tumbuhan itu apa aja, ya. Terus bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan langsung dan gambar. Anak-anak dapat menunjukkan sikap antusias, aktif, ya, tanggap atau teliti, dan bisa kerja kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok dan ada tugas kelompoknya. Kita mulai dengan materi tumbuhan hijau kali ini dengan video ya. Anak-anak menyiapkan pensilnya, bukunya, lalu nanti ketika video diputar boleh dicatat hal-hal yang penting. Sudah siap? Tepuk semangat. Video tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tolong disimak dengan seksama ya. Halo adik-adik. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Hujan, bahkan terkadang hewan tersebut. Selain itu, akar yang muncul dari bagian batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Oleh akar dan diangkut melalui batang, daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai. Setelah anak-anak melihat video, ada yang mau bertanya terkait dengan video? Oke, Mas Rehan. Apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Apakah ada yang mau menjawab? Proses tumbuhan membuat makanan. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang video? Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang mau menjawab? Saya menyerap air dalam tanah. Oke, menyerap air dalam tanah. Nah, mungkin dari video tadi ada anak-anak sebagian yang kurang memperhatikan ya, karena kan hanya sekilas gitu ya videonya. Kalau kita tidak konsentrasi, nah maka kita akan tertinggal. Baiklah, Ibu jelaskan dulu ya tentang video tadi agar lebih mantap lagi punya. Apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Nah, di sini coba lihat ini gambarnya, gambar akar ya. Itu fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Seperti jari kita ya, jari kita yang mencengkram ya. Fungsinya untuk menyokong supaya tumbuhannya tetap kokoh cabangnya. Gak mungkin ada akar hanya satu terus ada pohonnya.
ya pasti dia akan roboh, kurang kuat gitu ya. Batang itu fungsinya untuk apa? Nah, betul, untuk menopang struktur tanaman secara keseluruhan ya. Dari akar diserap, lalu di batang dia mengalirkan ya. Hanya batang dia mengalirkan ke seluruh bagian tumbuhan, di daun, dimanapun ya, pokoknya di bagian tumbuhan. Sebagai pembentuk tumbuhan. Sama seperti manusia, kita kalau ada tulang pasti akan terbentuk ya. Bayangkan kalau tidak ada tulangnya bagaimana? Nah, sama seperti batang ya. Batang itu sebagai pembentuk mempertahankan ketinggian tanaman. Itu daun ini fungsinya sangat penting sekali. Ya, ini sumber kehidupan kita yaitu oksigen. Jadi seperti ini Cak ya. Di daun itu terjadi fotosintesis. Proses fotosintesis itu prosesnya adalah cahaya matahari menyinari daun ya. Setelah proses itu dia membutuhkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu nafas yang kita keluarkan dihirup oleh daun lalu dijadikan daun untuk memasak makanannya yang namanya fotosintesis. Jadi karbon dioksida, air dan cahaya matahari lalu memasak makanannya di daun. Ya, namanya proses fotosintesis. Oke. Daun akan mengeluarkan oksigen. Oksigen itu udara ini loh yang kita hirup sehari-hari. Makanya itu tumbuhan itu sangat berperan penting kepada kehidupan di dunia. Ya, di kehidupan kita, di makhluk hidup tentunya, khususnya kita manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu hewan. Ya kita nafas dari mana? Ya dari ini yang menghasilkan. Ya, daun. Bunga ini selain indah, dia juga memiliki peran yang penting. Apa itu? Untuk alat reproduksi, untuk alat perkembangbiakan. Maka di sini ada apa? Lalat atau lebah. Kakinya nempel ya di serbuk sari di situ. Lalu dia terbang ke bunga yang lain. Setelah itu hinggap. Nah, yang nempel di kakinya lebah atau lalat nempel ke bunga yang lain. Akhirnya terjadi pembuahan. Siapa yang suka makan buah? Semuanya. Ya enak karena buah itu selain segar, enak juga menyehatkan, banyak vitaminnya ya. Nah, fungsi buah itu melindungi biji. Jadi sampai kalau memakan buah ada bijinya nggak di dalamnya? Iya ada. Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhannya. Nah, setelah itu jadi biji. Bijinya jatuh ke tanah, lalu tumbuh tumbuhan baru. Biji itu, ada yang tahu fungsinya apa? Sebagai perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Hari ini sudah sarapan? Sarapan apa hari ini tadi? Makan apa? Tahu goreng, ada telur, ada timun. Oh, bayam. Oke, itu sayur bayam ya, enak sekali. Terus ada lagi? Ayam. Ada lagi? Rawon. Ada lagi? Sarapan apa tadi pagi? Makan nasi enggak? Oke, makan nasi. Sampai tahu enggak nasi itu dari mana? Padi. Iya, dari padi. Padi dari awalnya itu dari biji. Biji dia tumbuh, terus tumbuh jadi tanaman ya. Setelah itu dia menghasilkan bunga, setelah itu menghasilkan biji, terus dimakan ya. Boleh dimakan dulu, diolah dulu beras menjadi beras hingga menjadi beras, lalu dimasak terus bisa kita makan. Ya, kalau misalkan tidak ada tumbuhan, bagaimana kita makan ya? Gitu Cah. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ha. Anak-anak, ini nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompoknya sesuai dengan apa yang anak-anak senangi, gitu ya. Di sini ada yang suka mewarnai. Oke, ada yang suka melihat video? Oke, ada yang suka menempel, menggunting? Oke, semuanya ada yang berbeda-beda ya kesukaannya, nggih. Oke.
Sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual. Kelompok visual ini yang suka mewarnai. Kelompok visual nanti di sini ya, sebelah sini kelompok visual. Yang kedua, kelompok auditori. Nanti yang suka menonton video. Ini di sini auditori. Kinestetik itu yang suka menempel dan melihat tumbuhan secara nyata. Nanti di sini. Sebelum kita ke kelompoknya atau yang sampean sukai, Ibu mau menjelaskan dulu bagaimana nanti kinerjanya ya, kerja sampean. Jadi kelompok visual nanti diberikan gambar bagian tubuh tumbuhan untuk mengamati setiap bagian dari gambar, lalu memahami fungsinya. Ya, lalu digunting, terus dijodohkan di gambar yang tepat. Visual nanti juga ada menggambar ya. Ada mewarnai juga. Auditori nanti Ibu siapkan laptop, lalu bisa ya anak-anak bisa mengulang video tadi, lalu mengamati dan mencatat poin-poinnya serta menjawabnya dari video tadi. Estetik ini berdasarkan observasi langsung, sampai melihat tumbuhannya langsung. Sudah siap? Sekarang boleh silakan ke tempat atau ke kelompok yang disukai anak-anak, silakan visual, auditori, dan kinestik boleh pindah tempatnya di bawah pensilnya, bukunya. Oke. Kini kinestetik. Oke, sudah di tempatnya masing-masing ya. Ini auditori. Ibu pandu nanti. Auditori. Silakan. Boleh langsung dikerjakan. Iya, digunting dulu sebentar ya. Mungkin ada yang membantu digunting setengah. Ya. Ya, itu ditulis. Silakan diwarnai. Ya, itu sesuai dengan gambar ditulis di situ. Ini ya. Boleh yang satu mewarnai ini, misalkan satu mewarnai daun, satu mewarnai buah. Ditarik garis ya, didudukan mana yang betul. Taruh sana. Nah, nanti yang lain tugasnya ini kan menggunting. Untuk yang tidak menggunting bisa langsung mencocokkan ya, fungsinya apa-apa. Di sini fungsinya apa? Daun apa? Ya, batang apa? Nanti batangnya ada fungsi 1 2 3 4, ada 4 tempel. Terus akarnya ada 2, daunnya 1. Ini 1. Nah, gitu. Oke. Yang lain nulis di sini. Bisa ya. Nanti boleh ini digunting ya Mas ya. Punya gunting? Gunting dulu ya. Nah, begitu. Bawa lem? Tidak, dengan ini nggak apa-apa. Nah, yang satu lem ya. Ini di lem. Yang satu menempelkan, jadi kerjasama gitu ya. Nah, aja. Nah, Jawa yang menempelkan. Nah, dengan fungsinya di sini nggak apa-apa. Nah, gitu. Ditarik garis, pakai menggaris ini. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Silakan ditempel. Sambil dibaca ya. Ditempel, langsung ditempel. Ada lagi yang bawa gunting? Mbak Zawa, di gini aja. Nah, ini biar dipakai gunting. Kalau sudah digunting, ditempel. Dilem ya, yang lain. Pakai itu bisa krayon. Dan lengket semua. Bunganya nanti ini. Nggak apa-apa di sini aja. Sudah? Sudah, Mas? Sudah, Mbak. Tinggal nempel ya. Yang lain juga bisa dibantu. Ini nanti ditulis nama kelompoknya. Tulis ya, Kalau sudah selesai bilang ya. Ditulis kelompoknya sudah. Pakai pulpen nggak apa-apa. Daunnya ini di T. Ada yang sudah selesai?
Oh, sudah ada yang selesai kelompok auditori. Oke, tunggu teman lainnya ya. Ini sudah selesai ya? Sudah dipastikan semuanya betul ya? Oke. Sudah? Semua sudah selesai ya? Dan Nizam yang nempel, Eva yang nempel. Fungsi akar. Solita. Solita nggak ngaji di rumah katanya. Iya. Ayo, ngaji lo ya nanti. Gimana Aisyah Karim? Sudah. Oke. Sudah selesai semuanya? Kita presentasi ya. Mulai dari kelompok mana dulu ya? Visual dulu aja kayaknya ya. Apa? Ya, visual kah? Visual dulu. Boleh, silakan perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain silakan diperhatikan teman-temannya ya. Teman-teman yang maju ke depan silakan diperhatikan. Salam dulu. Assalamualaikum. Baca. Daun-daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat penyimpanan cadangan makanan. Batang, mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Sudah? Sudah. Kelompoknya siapa aja tadi? Zahwa, Seri, oke. Aisyah, Mustafa, Rani. Ada yang mau bertanya tentang atau kerja kelompok dari kelompok visual? Mungkin ada yang bertanya. Oke, ada yang tanya, Mbak. Ini gambar terong. Oh, gambar terong katanya. Ada lagi yang mau menanyakan? Ada yang kurang jelas? Oh, ya, Mas Nizam. Apa jenis akar terong? Oh, jenis. Terong itu mempunyai akar serabut. Oh, terong mempunyai akar serabut katanya, Mas. Oke. Ada lagi? Ada yang jawab? Ada yang bertanya? Oke, Revalina. Terong itu berkembang biak melalui apa? Terong berkembang biak dengan biji. Oh, dengan biji. Ya, terong berkembang biak dengan biji. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok auditori. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini adalah bunga. Di bawahnya ada daun. Di bawahnya daun ada buah. Terus ada batang. Di bawahnya batang ada akar. Batang berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis. Akar menyerap air mineral dari tanah. Bunga alat berkembang biak. Daun tempat terjadi fotosintesis. Buah untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, sudah? Ada yang bertanya dengan kelompok auditori? Oke, Zahwa. Ini Oh, gambarnya. tanaman tomat. Ya, gambar tanaman tomat katanya ya, betul ya? Oh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Fotosintesis itu apa? Oh, fotosintesis itu apa katanya? Pembuatan makanan daun. Oh, ini jawabannya katanya proses pembuatan makanan di dalam daun, di daun ya. Ada lagi yang bertanya? Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok kinestik. Ya. Kinestik ya. Oke, kinestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fungsi akar menjaga tumbuhan tetap kokoh. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah.
Fungsi daun sebagai alat fotosintesis menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Fungsi batang mengantarkan air dari akar ke semua bagian tumbuhan lainnya. Fungsi batang tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi batang mengantarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan lainnya. Fungsi batang membuat tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Fungsi buah tempat cadangan makanan. Fungsi buah dapat dimakan manusia dan hewan. Fungsi buah melindungi biji. Oke, sudah? Ada yang mau bertanya? Saya. Oke, Zakira? Apa yang terjadi jika tumbuhan kekurangan air? Tumbuhan akan layu dan mati. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya, kenapa daun itu berwarna hijau? Karena di dalam daun ada zat hijau daun atau klorofil. Oke, karena di dalam daun ada zat klorofil ya, makanya warnanya hijau. Ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada ya? Oke, silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya dengan pemaparan kelompoknya teman-teman sampean ya. Nah, ini nanti ada lembar evaluasi dikerjakan mandiri ya, individu ya. Silakan ditulis namanya ya. Dikerjakan mandiri ya, individu. Yang tadi kelompok, yang sekarang individu. Sulit atau mudah? Mudah ya, karena sudah paham. Sudah ada yang selesai? Sudah. Oh, sudah ada yang selesai grup sana. Ini sudah selesai? Ukuran sedikit. Ya udah. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu ya. Udah ya? Oke. Oke, pintar semuanya. Kita tunggu teman-teman yang belum ya. Nggak apa-apa. Ditunggu teman-teman yang belum. Ini tadi sudah dikoreksi apa belum? Coba Bu Ita cek dulu ya. Sudah apa belum nama-namanya? Sepertinya sudah. Semua namanya juga udah diisi semua ya. Sudah selesai semuanya ya? Oke, kita tepuk semangat dulu biar gak lemes. Tepuk semangat. Ha. Ha. Baiklah anak-anak. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, apa saja yang saya pelajari hari ini? Bagiannya apa saja? Oke, akar untuk apa? Oke, batang untuk? Oke, terus ada lagi daun untuk? Oke, buah untuk? Oke, biji untuk? Oke, untuk ditanam kembali. Anak-anak, tumbuhan itu sangat penting ya bagi kehidupan kita, tentunya di bumi. Karena di bumi kita ada makhluk hidup ya yang membutuhkan tumbuhan setiap hari. Ya, kalau tidak ada tumbuhan, maka oksigennya juga tidak ada. Kita tidak bisa hidup ya. Makanya manusia dan hewan itu bergantung kepada tumbuhan ya. Maka dari itu kita harus merawat tanaman, tumbuhan dan pepohonan yang ada di sekitar kita. Kalau bisa anak-anak suka menanam ya. Makanya kalau ketika anak-anak berada di dekatnya pohon, duduk di dekatnya pohon, adem atau panas, Cah? Nah, makanya itu adem karena apa? Karena banyaknya oksigen di sekitar pohon itu tadi ya. Siap untuk merawat tanaman yang ada di rumah dimanapun itu? Siap. Oke, siap menjaga lingkungan?
Siap. Siap untuk memperkembangbiakan tanamannya sampean miliki? Siap. Baiklah anak-anak, sudah paham pelajaran hari ini ya? Oke, bahagia enggak? Bahagia. Senang tidak? Senang. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baiklah anak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, tidak, sudah jelas ya? Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.